Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Baik, perkenalkan nama saya Putra Ramadan dengan NIM 1062353, Prodi Hukum Tata Negara, kelas HTN 3A, Universitas UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Baiklah, di sini tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah Hukum Pidana dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Aiman SHMH. Tugas ini tugas makalah yang kelompok 4. Baik, saya akan menjelaskan tentang alasan pembenaran. Alasan pembenaran dalam hukum pidana Indonesia adalah suatu konsep yang menghapuskan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, sehingga tindakan yang dilakukan oleh pelaku dianggap sah dan tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Ini berarti bahwa meskipun tindakan tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana, alasan pembenaran menjadikan perbuatan itu tidak dapat dipidana. Alasan pembenaran atau Rechtvaardigheidsgrond bersifat menghapuskan sifat melawan hukum dan perbuatan yang di dalam KUHP dinyatakan sebagai dilarang. Karena sifat melawan hukumnya dihapuskan, maka perbuatan yang semula melawan hukum itu menjadi dapat dibenarkan. Dengan demikian, pelaku tidak pidana. Alasan pembenaran dapat dijumpai di dalam 1. Perbuatan yang merupakan pembelaan darurat, pasal 49 ayat 1 KUHP. 2. Perbuatan untuk melaksanakan perintah undang-undang, pasal 50 KUHP. 3. Perbuatan melaksanakan perintah jabatan dari penguasaan yang sah, pasal 51 ayat 1 KUHP. Alasan pembenaran menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan meskipun perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan. Dengan lain perkataan, alasan pembenaran menghapuskan dapat dipidananya perbuatan yang termasuk dalam alasan pembenaran, yaitu 1. Keadaan darurat, pasal 49 KUHP. 2. Pembelaan terpaksa, pasal 49 ayat 1 KUHP. 3. Menjalankan peraturan perundang-undangan, pasal 50 KUHP. Adapun alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan pelaku perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak diberi sanksi pidana. Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pelaku, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicelah atau menurut hukum, dengan perkataan lain ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Jadi di sini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pelaku sehingga tidak mungkin pemidanaan. Yaitu, dan ada lagi ini penghapusan penuntutan adalah kondisi tertentu yang menyebabkan pelaku tindak pidana ini dapat dituntut oleh jaksa penuntut umum. Hal ini berbeda dengan alasan pembenar atau pemaaf yang lebih berkaitan dengan justifikasi tindakan pelaku. Menurut pasal 1 ayat 7 KUHP, penuntut adalah tindakan untuk melimpahkan perkara pidana
ke pengadilan negeri yang berwenang. Baik, mungkin itulah materi yang saya bahas tentang kebenaran. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.